Bab 876 peringkat. Kamu terus mengatakan kalau aku sedang menghinamu, menurutmu aku harus bagaimana? Hansen berpura-pura tak bersalah dan berkata dengan serius. Kamu? Mendengar ucapan Hansen, kedua pipi Kelvin sontak memerah, giginya juga mengeluarkan bunyi gemeretak. Hehehe, sebenarnya waktu itu aku sedang membantumu menginjak lalat yang ada di wajahmu. Hansen menyeringai. Hansen candera. Kelvin sangat marah, dia langsung bergerak maju selangkah. Ah, maaf aku telah mengungkit ingatan buruk itu. Maafkan aku. Tapi, bukankah hal seperti itu sangat sering terjadi pada keluarga Low? Hah? Hansen terbahak-bahak. Ketika mendengar hinaan dan provokasi seperti itu, Hugo juga agak jengkel. Namun, para ahli bela diri memang segamblang dan sekasar itu. Dari dulu mereka memang senang membanggakan diri. Kalau kemampuan sendiri tidak cukup, pasti akan diinjak orang lain. Hansen, kamu jangan terlalu sok. 2 tahun sudah berlalu, kita masih belum tahu siapa yang lebih hebat. Raut wajah Kelvin sangat dingin. Baiklah. Biar kulihat setelah 2 tahun berlalu apakah wajahmu masih enak diinjak atau tidak. Raut wajah Hansen tampak sangat menghina. Hansen, ayo pergi. Dari kejauhan, ada sekelompok orang yang menghampiri mereka dengan dipimpin seorang lelaki tua. Baik, kakek. Hansen segera menjawab, lalu mendengus dingin sebelum pergi. Sedangkan lelaki tua itu hanya melirik Hugo sesaat, kemudian langsung memalingkan pandangannya dan berjalan naik ke kapal. Tuan Lanao, mereka adalah keluarga Chandra Kutavero. Mereka adalah salah satu keluarga seni bela diri yang hebat. Dulunya, mereka bahkan tidak punya hak untuk mengelap sepatu keluarga Low. Begitu selesai berkata, raut wajah Hugo tampak sangat muram, lalu dia melanjutkan. Sekarang mereka malah lebih kuat daripada keluarga Low. Puluhan orang keluarga Low juga menghela napas. Keluarga yang lebih kuat dari mereka tidak hanya keluarga Chandra saja. Keluarga Low bukanlah yang terburuk di dunia bela diri Kutavero, tapi mereka sama sekali bukanlah tandingan keluarga-keluarga ternama di 2 distrik lain. Setelah Valentino melihat para anggota keluarga Low, dia akhirnya paham keadaan keluarga Low. Keluarga Low memang sangat hebat di distrik Haven, tapi kalau di Kutavero, mereka bukanlah apa-apa. Dengan keangkuhan Hugo, kalau bukan karena terpaksa, dia tidak akan menurunkan gengsinya dan memohon bantuan Valentino. Setelah diam sesaat, Valentino pun berkata, Aku akan berusaha. Sekeras apapun usahamu, perbedaan kekuatan ini tidak bisa dipungkiri. Kalau kamu bisa mengalahkan Hansen, aku akan mengakui kamu hebat. Kelvin mendengus dingin. Begitu memikirkan kembali kompetisi ahli bela diri sebelumnya dan bagaimana dia diinjak oleh Hansen, amarah Kelvin langsung memuncak. Hugo menghela napas panjang, lalu berkata, Tuan Lanao tidak perlu terlalu terbebani. Asalkan bisa masuk ke peringkat 5 besar, keluarga Low sudah sangat puas. Mereka semua juga mengangguk, tapi mereka paham, seberapa sulitnya bisa masuk ke peringkat 5 besar. Keluarga Low berada di peringkat berapa di kompetisi ahli bela diri sebelumnya? Tanya Valentino sambil menoleh ke samping. Peringkat 17. Wajah Hugo tanpa sadar memerah karena malu. Mendengar jawaban Hugo, Valentino langsung tertegun. Dia memandang Hugo dengan tatapan tidak percaya. Keluarga Low diakui sebagai keluarga terkuat di distrik Haven. Namun, mereka hanya berada di peringkat 17 di dalam kalangan ilmu bela diri Kutavero. Sebenarnya keluarga Low yang terlalu lemah atau para ahli bela diri Kutavero yang terlalu kuat. Valentino tidak akan menganggap remeh musuh dan juga tidak akan merasa keluarga Low terlalu lemah. Valentino hanya bisa menganggap para ahli bela diri di Kutavero tidak sesederhana yang dia pikirkan. Tuan Lanao, sebaiknya kita segera naik. Nanti di perjalanan aku akan menjelaskan lebih rinci tentang situasi keluarga seni bela diri. Hugo terbatuk demi menutupi kecanggungannya. Baiklah. Valentino mengangguk. Tuan Lanao, kamu dan Erke berjalan di kedua sisiku, akan lebih baik lagi kalau kalian bisa terlihat dekat. Kalau tidak, kalau aku tiba-tiba mengatakan kamu adalah menantu keluarga Low, takutnya akan dipersulit oleh orang yang berniat jahat. Hugo baru berjalan 2 langkah, kemudian kembali mengingatkan Valentino. Valentino mengangguk sebagai tanda mengerti, sedangkan Erika hanya memanyunkan bibirnya, raut wajahnya tampak sangat tidak senang. Erika, jangan berulah. Mulai sekarang Tuan Lanao adalah tunanganmu, pokoknya jangan sampai ketahuan. Kamu seharusnya tahu mana yang penting dan mana yang tidak. Ucap Hugo sembari memelototi Erika. Erika seketika tertegun ketika mendengar ucapan kakeknya, lalu mengangguk terpaksa. Dengan masalah sepenting ini, meski dia sangat keras kepala, Erika juga tidak berani macam-macam. Valentino tidak berhak ikut kompetisi adalah masalah kecil. Pada saat itu, seluruh keluarga Low akan terjebak dalam masalah besar. Mereka semua tidak lagi berbicara dan langsung naik ke atas kapal. Belum sampai 20 menit, kapal pun segera berangkat menuju Pulau Vero. Kapal ini adalah kapal khusus untuk acara kompetisi ahli bela diri dan tidak akan menunggu semua peserta hadir baru berangkat. Mereka tidak masalah kalau harus bolak-balik beberapa kali, mereka tak keberatan dengan biayanya. Mereka hanya perlu bolak-balik beberapa kali. Orang yang terlambat terlalu lama tidak berhak mengikuti kompetisi lagi. Valentino sedang duduk di dalam kapal, dia merasa agak takjub. Dia mengira para ahli bela diri di kota Vero tidaklah banyak. Akan tetapi, pemandangan di depan matanya membuat dia sadar kalau sebelumnya dia telah meremehkan para ahli bela diri dari kota Vero.
Kerumunan yang tak ada habisnya dan pemandangan di dalam kapal yang sangat ramai ini. Kalau orang dari beberapa lantai ini ditotalkan, sepertinya ada 800-an orang. Lagi pula, Hugo sudah mengatakan kalau ini belum semuanya, seharusnya masih ada 1 kali perjalanan lagi. Orangnya lumayan banyak juga. Valentino tanpa sadar menghela napas. Dasar kampungan, dengus Erica dengan sinis. Dia memang mematuhi permintaan Hugo untuk duduk bersama Valentino, tapi Erica merasa sangat tidak bebas. Hugo menepuk pundak Erica, lalu berkata, Tuan Wanao, kakek jangan selalu menegurku. Bukankah kakek bilang jangan sampai ketahuan? Tapi kakek selalu memanggilnya Tuan Wanao, siapa yang akan memanggil calon suami cucunya seperti itu? Ucap Erica tiba-tiba sembari mengernyit. Mendengar ucapan ini, Hugo tertegun, dia tidak terpikirkan akan hal ini. Valentino juga mengangguk dan berkata, Tuan Besar Hugo bisa langsung memanggil namaku. Baiklah. Semoga Tuan Wanao tidak keberatan, mereka ini bukan semuanya adalah ahli bela diri. Mereka adalah anggota keluarga seni bela diri Kota Fero, tapi tidak semuanya adalah ahli bela diri. Ada banyak orang yang tubuhnya yang tidak cocok untuk berlatih ilmu bela diri, jadi mereka tidak bisa fokus di dunia seni bela diri. Contohnya keluarga Lao. Ada yang fokus di dunia seni bela diri, ada yang fokus di bisnis, dengan begitu kita baru bisa menjaga perputaran ekonomi keluarga Lao. Jelas Hugo kepada Valentino. Valentino akhirnya paham dari penjelasan Hugo. Berarti mereka hanya datang sebagai penonton? Hugo mengangguk lalu menjawab. Benar. Lagi pula tidak semua ahli bela diri berhak mengikuti kompetisi. Setiap keluarga ada kuota tertentu. Bab 877 Anjing Gelandangan. Semua ini tidaklah penting, bahkan Tuan Wanao pun tidak perlu terlalu peduli dengan orang-orang ini. Keluarga konglomerat tingkat atas yang sebenarnya tidak akan menduduki kapal penumpang bersama kita. Mereka adalah orang yang benar-benar bisa mewakili kekuatan tingkat atas Kota Fero. Keluarga Lo pun harus menjaga rasa hormat di depan mereka. Hugo menghela napas pelan, pejabat tingkat tinggi bisa mematikan rakyat. Maka di kalangan para ahli bela diri ini, tinju besar sudah bisa mematikan orang. Di dalam kalangan ini, tidak ada begitu banyak intrik, uang dan kekuasaan bukanlah pilihan utama. Sesuatu yang bisa mewakili kedudukan seseorang adalah kekuatan pertarungan. Siapapun yang memiliki kekuatan terkuat dan tinju terbesar, maka dia akan mendapatkan penghormatan dan kedudukan yang sangat tinggi. Ahli bela diri tidak boleh gampang menyerah. Hanya dengan terus-menerus melatih diri dan mengalahkan semua musuh, mereka baru bisa mencapai kedudukan tertinggi. Setelah itu, semua orang pun mengobrol sejenak, lalu mulai memejamkan mata dan beristirahat. Memang tidak nyaman untuk berbicara terlalu banyak, karena ada banyak penumpang di kapal ini. Kapal penumpang bergerak maju dengan kecepatan penuh. Tidak lama kemudian, kapal pun tiba di Pulau Fero. Pulau Fero ini terletak di tengah laut, bagaikan surga yang terisolasi dari dunia. Sekitar 20 mil dari pantai Kota Fero, jika dihitung dalam kilometer, maka jaraknya sekitar 27 km. Kalau berdiri di atas pulau hanya bisa melihat sebuah laut tanpa batas dan garis besar Kota Fero di kejauhan. Selain dari itu, tidak ada yang bisa dilihat dengan jelas. Pulau Fero sangatlah luas, sudah dapat dibandingkan dengan luas pulau milik keluarga Wijaya. Terlebih lagi, pembangunan di sini tidak semakmur pulau keluarga Wijaya, sehingga terlihat lebih luas dan terbuka. Valentino turun dari kapal penumpang bersama keluarga Lo dan berdiri di Pulau Fero. Rasa rindu pun muncul dalam hatinya. Tempat ini sedikit mirip dengan pulau keluarga Wijaya. Bebatuan di tepi pantai dan tanaman hijau di pulau semuanya membangkitkan kenangan Valentino. Kumpulan bunga kecil di dekat tepi pantai Pulau Fero membuat Valentino menghela napas dalam hati. Dia teringat dengan sosok Caroline yang selalu mengikuti di belakangnya. Bagaimanapun, setidaknya Angel tahu bahwa Valentino masih hidup. Sementara Caroline tidak mengetahuinya, dia pasti mengira dirinya sudah tiada. Di antara generasi ketiga keluarga Wijaya, Caroline adalah satu-satunya yang dekat dengannya dan sangat bergantung pada Valentino. Bahkan pada usia ini, Caroline juga masih bertingkah semena-mena saat berada di depan Valentino. Kak Tominya telah meninggal, dapat dibayangkan betapa sedihnya gadis itu. Memikirkan hal ini, Valentino pun perlahan mengepalkan tangannya. Caroline, aku pernah berkata bahwa kamu selamanya adalah adikku. Kalau kamu menderita, mungkin aku tidak bisa segera menegakkan keadilan untukmu. Tapi, suatu hari nanti, aku akan berdiri di sampingmu untuk melindungimu, pikir Valentino dalam hati. Semua hal harus dikerjakan satu persatu. Setelah urusan kota Neo selesai, langkah selanjutnya adalah mendapatkan keluarga Wijaya Kota Kamar. Valentino ingin melihat kali ini siapa lagi dalam keluarga Wijaya Kota Kamar yang bisa menghentikannya. Dia ingin membuat semua orang dari keluarga Wijaya Kota Kamar untuk melihat Tommy, sampah dan anjing gelandangan di mata mereka, bisa menjauh kehidupannya dengan indah. Tuan Wanao, mari kita masuk dulu. Kita juga harus menyerahkan daftar namamu, Erica dan lainnya. Kata-kata Hugo menyela lamunan Valentino. Valentino mengangguk pelan, lalu mengikutinya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Barusan Erica terus mengamati ekspresi Valentino, terutama sepasang mata yang membuatnya merasa familiar. Tadi, ada banyak perasaan yang muncul di mata Valentino. Begitu dalam, membuat orang seperti akan jatuh ke dalam matanya. Erica menatap punggung Valentino dengan tatapan rumit, dia ingin memasukkan tangannya ke saku untuk mengambil ponsel, tapi malah mendapati kalau ponselnya tertinggal di dalam mobil. Mungkin saja kamu sangat unggul, juga memiliki ceritamu sendiri.
Tapi, di dalam hatiku, Valentino akan selalu menjadi pria terbaik di dunia. Erika menggelengkan kepalanya pelan, lalu mengikuti Valentino. Hugo membawa Valentino dan lainnya ke sebuah jendela untuk membayar uang. Selama kompetisi ahli bela diri berlangsung, tidak ada yang bisa meninggalkan pulau ini sesuka hatinya. Begitu mereka pergi, mereka tidak akan bisa kembali lagi. Jadi, dalam beberapa hari ini, semua kebutuhan hidup seperti makan, minum dan tempat tinggal harus dilakukan di pulau ini. Sementara semua ini tidak disediakan secara gratis, seluruh fasilitas ini harus dibayar. Belasan orang dari keluarga Low, kalau dihitung dari jumlah orang, satu orang harus membayar 2 miliar. Hal ini juga membuat Valentino menghela napas. Penyelenggara kompetisi ahli bela diri ini benar-benar menghasilkan banyak uang. Akan tetapi, keluarga Low sangatlah kaya, dana sebesar puluhan miliar tidak apa-apanya bagi mereka. Hugo membayar uang yang tidak sampai 40 miliar, kemudian datang lagi ke tempat pendaftaran kompetisi ahli bela diri. Sepanjang jalan tadi, banyak orang dari keluarga seni bela diri menuding-nuding ke arah keluarga Low. Bagaimanapun juga, keluarga Low adalah keluarga pertama di distrik Haven. Namun, mereka malah tidak memiliki banyak ahli bela diri sehingga hanya dapat menempati peringkat 17 dalam kompetisi ahli bela diri. Hal ini menjadi bahan tertawaan banyak orang. Wajah Hugo dan yang lainnya tampak masam, tapi mereka juga tidak bisa berbuat apa-apa. Di antara para ahli bela diri, tidak perlu banyak bicara, satu-satunya hal yang dapat membuktikan kedudukan adalah kekuatan. Kalau tidak bisa menang dalam kompetisi ahli bela diri, maka tidak ada gunanya untuk berkata banyak. Seorang anggota staf memeriksa daftar nama, tiba-tiba mengangkat kepala dan bertanya. Tuan Besar Hugo, tahun ini apakah kontestan dari keluarga Low bertambah satu orang? Orang ini sepertinya bukan anak dari keluarga Low. Terdapat 6 orang dalam daftar nama itu, termasuk Calvin dan Erika. Iya, Lana juga anggota keluarga Low kami. Dia akan mengikuti kompetisi tahun ini. Jelas Hugo dengan tenang. Tiba-tiba, suara Hansen pun terdengar lagi. Tuan Besar Hugo, kamu bilang dia adalah anggota keluarga Low, apakah berarti dia pasti anggota keluarga Low? Tanpa menunggu Hugo berbicara, Hansen sudah lanjut berkata. Jangan-jangan Tuan Besar Hugo tahu bahwa kemampuan diri sendiri tidak bagus, jadi mengundang bantuan dari luar. Ini tidak sesuai dengan aturan. Hansen berkata sambil menatap Valentino, namun dia tidak terlalu peduli. Dengan penglihatannya, dia bisa menilai sekilas apakah seseorang itu ahli bela diri atau bukan dan seberapa kuatnya dia. Valentino tidak terlihat memiliki tubuh yang kuat. Seluruh tubuhnya pun tidak memiliki momentum apapun, jadi Hansen juga tidak menempatkan Valentino di matanya. Melihat apa yang terjadi di sini, banyak orang pun memandang ke arah sini. Melihat ada konflik antara keluarga Low dan keluarga Chandra, orang-orang langsung tertarik. Lana sendiri adalah penduduk asli kota Vero, sekarang juga anggota keluarga Low kami. Jelas Henry. Mendengar perkataan Henry, banyak orang tercengang. Lana? Bukannya itu adalah direktur grup Promise yang akhir-akhir ini sangat terkenal di kota Vero. Semua orang yang memperhatikan situasi di kota Vero akan tahu hal ini. Namun, beberapa ahli bela diri yang mengabdikan diri pada seni bela diri malah sangat asing dengan nama Lana. Bab 878 Pembuktian. Akan tetapi, meski ada sebagian orang yang tahu mengenai kekayaan Lana di kota Vero, mereka juga tidak akan terlalu peduli. Di dunia petarung, yang kuatlah yang akan dihormati. Harta kekayaan menjadi sesuatu yang tidak berharga. Sedangkan di Pulau Vero di mana banyak petarung berkuasa, kemampuan bertarung seseorang yang dinilai. Harta, kekayaan dan kekuasaan bukan apa-apa. Kenapa? Ada yang bermarga Wijaya di keluarga Low? Hah? Hansen seketika tertawa keras. Dia tidak mengenal siapa itu Lana Wijaya. Erika mendadak melangkah maju, lalu melotot pada Hansen seraya bertanya. Ibumu juga merupakan anggota keluarga Chandra. Tanya saja pada ibumu kenapa tidak bermarga Chandra. Semuanya sontak tercengang, kemudian tertawa terbahak-bahak. Nona besar keluarga Low ini benar-benar sesuai dengan reputasinya, angkuh dan semena-mena. Kamu? Senyum Hansen seketika berubah kaku, lalu dia menatap Erika dengan penuh kebencian. Walaupun Hansen merasa sangat marah, ucapan Erika juga tidak salah sehingga dia juga tidak bisa membantahnya. Ibuku memang tidak bermarga Chandra, tapi ibuku dinikahi oleh ayahku secara resmi. Kalau begitu, beritahu aku sekarang, dari mana orang bernama Lana Wijaya ini? Tanya Hansen sambil menunjuk Valentino. Orang-orang di sekitar juga seketika menoleh ke arah Valentino. Mereka ingin mengetahui apa hubungan Valentino dengan keluarga Low. Erika sangat ingin memberitahu semuanya bahwa Lana adalah calon suaminya. Namun, dia tidak tahu kenapa tidak bisa mengatakannya. Meski dia suka bertindak semaunya, Erika tetaplah nona besar keluarga ini. Dia masih memiliki rasa malu. Hugo merasa bahwa ini adalah sebuah kesempatan bagus. Dia pun berkata, Lana adalah cucu menantu keluarga Low, calon suami Erika? Tentu saja dia termasuk anggota keluarga Low. Apa? Ucapan Hugo mengejutkan semua orang. Semua orang, termasuk Hansen, membelalakan matanya dan menatap Valentino dengan tidak percaya. Lana ternyata adalah calon suami Erika. Tidak terhitung berapa banyak pria muda yang menjadikan Erika sebagai idola di hati mereka. Hal terpenting adalah, dengan sifat Erika yang keras kepala dan juga seleranya yang tinggi, bagaimana mungkin orang biasa bisa memikat hatinya?
Bahkan beberapa putra konglomerat kota Vero dan putra dari keluarga seni bela diri pun pernah mencoba memikat Erica, tapi semuanya tidak berhasil. Hansen juga pernah mencoba menarik perhatian Erica, tapi ditolak mentah-mentah oleh Erica. Oleh karena itu, Hansen sangat membenci keluarga Low. Dia selalu mencari masalah dengan keluarga Low. Namun sekarang, Erica mendadak memiliki calon suami. Ada beberapa orang di sini yang pernah mendengar nama Wano. Meski pernah mendengar namanya, mereka hanya tahu kalau Wano adalah seorang pebisnis dan juga bos dunia preman. Semua status Wano ini bukan apa-apa bagi para putra dari keluarga ahli bela diri itu. Bagi mereka, Wano tidak memiliki latar belakang yang kuat dan juga bukan termasuk keluarga seni bela diri manapun sehingga tidak perlu dipedulikan. Meski Wano lumayan sukses, dia juga kurang layak. Mungkinkah Erica bisa tertarik pada pria seperti Wano? Jangan bercanda. Hansen akhirnya merespon sambil mendengus kesal. Aku tidak memiliki waktu untuk bercanda dengan kalian. Hugo mendelik pada Hansen. Semua orang di sana paham bahwa dengan status Hugo, dia pasti tidak akan bercanda dengan cara seperti ini. Bagaimanapun juga, ini menyangkut nama baik Erica. Namun, Hansen tetap tidak percaya. Tidak ada buktinya. Kalau kalian tidak bisa membuktikannya, Lana tidak boleh mengikuti kompetisi ahli bela diri ini. Ucap Hansen dengan tegas. Semuanya mengangguk bersamaan, pertanda mereka sependapat. Tentu tidak boleh membiarkan Hugo berbicara tanpa bukti dan mereka harus mempercayai omongannya begitu saja, bukan? Jika begitu, semua orang bisa mengundang juara tinju dunia dan mengakui sang juara tersebut sebagai anggota keluarganya, kemudian bertarung mewakili mereka. Hugo mengerutkan keningnya dan seketika tidak bisa berkutik. Bagaimana mereka bisa membuktikan hal ini? Valentino dan Erica belum resmi menikah dan tidak memiliki buku nikah, bahkan mereka juga belum mengadakan resepsi. Erica berpikir keras, kemudian mendongak dan bertanya. Ingin bukti? Kalau begitu, aku yang akan membuktikannya. Tanpa menunggu reaksi mereka, Erica segera menghampiri Valentino, lalu mengecup wajah Valentino. Jangan bergerak kalau tidak ingin ketahuan. Pesan Erica kepada Valentino. Valentino tercengang, tapi tetap menyodorkan pipinya. Muaj? Erica mengecup ringan pipi Valentino. Pembuktian seperti ini, sudah cukup, bukan? Erica berdiri tegap sambil menatap semua orang dengan wajah meruna. Kali ini, tidak ada orang yang berani mempertanyakannya. Keluarga seni bela diri seperti keluarga Low adalah keluarga konglomerat yang sebenarnya dan sangat mementingkan nama baik keluarga. Sebagai seorang perempuan, nama baik Erica juga sangatlah penting. Dia berani melakukan hal seperti ini di depan umum. Jelas merupakan bukti yang sangat kuat. Mulut Hansen ternganga dan matanya terbelalak, dia juga kelihatan cemburu pada Valentino. Orang lainnya hanya menunduk dan tidak berani bersuara lagi. Pegawai tersebut lebih tidak berani bersuara dan meloloskan Valentino sebagai peserta kompetisi. Hugo menghela napas lega setelah mereka mendapatkan kualifikasi untuk ikut. Dia menatap Erica sekilas, kemudian memanggil semuanya untuk pergi. Rona merah di wajah Erica belum menghilang. Valentino juga merasa sangat canggung dan tidak nyaman. Bagaimanapun juga, dia adalah pria beristri dan dia selalu ingat akan hal ini. Namun, dia terpaksa oleh keadaan. Semua pengorbanannya sekarang adalah untuk menjadi lebih kuat. Erica juga merasa tidak nyaman karena dia selalu merasa dengan berbuat seperti ini. Dia bersalah pada Valentino yang berada di kota Neo. Para anggota keluarga Low berjalan ke tempat sepi, lalu Hugo perlahan berbalik badan dan berkata pada Erica. Erica, kakak melihat jelas semua pengorbananmu. Kakak masih memiliki urusan yang harus diselesaikan dan harus bertemu beberapa orang. Kamu dan Wano berkeliling saja dulu di pulau ini. Ingat, kalian harus tetap bersikap mesra. Meski kita sudah mendapatkan kualifikasi berlomba, para tetua asosiasi bela diri itu tidak mudah dihadapi. Hugo berpesan sebelum pergi meninggalkan mereka berdua. Baik, kakek, ucap Erica sambil mengangguk. Setelah anggota keluarga Low meninggalkan mereka, Erica mendengus dan berbalik menatap Valentino. Aku kasih tahu kamu, ya. Tindakanku tadi karena terpaksa. Jangan salah mengartikannya. Aku sudah menyukai orang lain. Ucap Erica dengan tegas sambil menatap Valentino. Aku tidak berpikiran seperti itu. Jawab Valentino sambil menyentuh hidungnya. Kamu? Erica tercengang sambil bertanya. Sikap macam apa ini? Sikap seperti apa yang kamu harapkan dariku? Kamu menciumku tanpa izin, lalu sikap seperti apa yang harus kutunjukkan? Valentino mengernyitkan alisnya. Bab 879 hidup tenang. Kamu. Erica sekali lagi mengatupkan giginya dengan marah karena Valentino. Kamu benar-benar tipikal orang yang melunjak. Biar aku beritahu padamu, dapat dicium olehku adalah sebuah kehormatan bagimu. Kamu seharusnya bersyukur, kata Erica sambil menghentakkan kakinya dengan marah. Oh, kalau begitu terima kasih banyak. Valentino berkata dengan santai, kemudian berbalik dan berjalan ke depan. Karena mereka akan bertanding di sini, jadi sebaiknya mereka mengenal bentuk tempat ini terlebih dahulu. Erica ditinggalkan di sana oleh Valentino. Dia langsung melotot dengan amarah. Wano, biar ku beritahu padamu, kalau aku punya kesempatan, aku pasti akan. Apa yang dilakukan Nona Erica di sini? Sebelum Erica selesai bicara, Hansen tiba-tiba muncul entah dari mana. Melihat Hansen datang, Erica langsung tidak jadi mengatakan kalimat terakhirnya. Apa urusannya denganmu? Erica melototi Hansen, kemudian bertanya dengan dingin.
Kenapa? Apakah kamu tidak pernah melihat pasangan bertengkar? Setelah mengatakan itu, Arakel langsung melangkah untuk mengejar Valentino dan sengaja menggandeng lengan Valentino sambil berjalan ke depan. Hansen menggosok hidungnya, dia merasa sangat marah. Sialan. Menyebalkan sekali. Kompetisi ahli bela diri akan dimulai besok, aku akan membuat calon suamimu tidak bisa lolos dari seleksi, kata Hansen sambil mengatupkan gigi. Tuan muda Hansen, lalu bagaimana dengan kita? Tanya seorang pengikutnya di belakang. Kamu bantu aku hubungi mereka dan beritahu mereka untuk beraksi sesuai rencana terakhir. Hansen mendengus dingin, lalu mengayunkan lengan pakainya dan berbalik pergi. Kali ini bukan pertama kalinya Erke datang ke sini, jadi dia lebih familiar dengan tempat ini daripada Valentino. Setelah mengajak Valentino makan siang, mereka pun berjalan-jalan di atas pulau. Kompetisi ahli bela diri akan resmi dimulai besok, mereka bisa istirahat hari ini. Erke sebenarnya tidak tertarik untuk bermain bersama Valentino, tapi dia melakukan ini semua hanya untuk menipu publik saja. Bagaimanapun juga, Hugo telah mengumumkan ke publik bahwa mereka telah bertunangan. Kalau mereka tidak berjalan bersama-sama, itu sangat tidak pantas. Pada saat yang sama di kota Neo, Nick juga telah makan siang. Pertama-tama dia mengisap cerutu dengan nikmat terlebih dahulu, kemudian membawa pasukan ke Villa Cloud sesuai rencana. Kali ini dia pasti akan mendapatkan Angel. Dia tidak hanya ingin mendapatkan Angel, tetapi juga ingin mendapatkan Jenny. Setiap kali Nick melihat kedua gadis bersaudara itu, dia selalu tidak bisa menahan gairah dalam dirinya. Sementara pada saat ini di Villa Cloud, Jenny sedang sibuk dengan sesuatu di dapur, dia juga berseru kaget beberapa kali. Sedangkan Angel sedang duduk di depan jendela ruang tamu sambil mengenakan pakaian longgar untuk berjemur sinar matahari. Dia juga sedang membaca sebuah buku. Saat mendengar seruan di dapur, Angel tidak tahan untuk berteriak. Jenny, kamu hanya ingin membuat sup iga babi, kenapa kedengarannya seperti sedang berperang? Ah, kakak, bukankah aku harus memotong iga babi menjadi kecil-kecil? Terdengar suara Jenny dari dapur. Bukankah Kak Dina sudah memotong iga babi itu? Angel langsung mengungkapkan kebohongan Jenny. Ah, aku juga harus mencari di Google bagaimana cara memasaknya agar lebih bergizi, bukan? Kakak, kamu jangan pedulikan aku. Untuk keponakanku, aku pasti akan belajar memasak dengan baik untuk memberikan gizi yang cukup kepada kalian. Jawab Jenny dengan serius. Angel menggelengkan kepalanya dengan tidak berdaya. Kemudian, dia mengulurkan tangan untuk menyentuh perutnya, lalu mulai membaca buku pendidikan pralahir di tangannya lagi. Ada berbagai jenis buah-buahan di mangkuk buah di atas meja. Semuanya dipetik langsung di kebun buah secara khusus oleh utusan Kak Dina. Dina berkata bahwa mereka harus menjamin gizi Angel. Angel merasa bahwa kehidupan seperti ini benar-benar sudah cukup memuaskan. Selain orang yang dia cintai tidak ada di sisinya sekarang, dia tidak menyesali hal lain lagi. Pada saat ini, hidup terasa sangat tenang, kecuali suara tabrakan panci yang dibuat oleh Jenny di dapur. Angel melihat sinar matahari yang menyilaukan di luar, dia memikirkan sesuatu dan perlahan tersenyum. Aku ingin kita memberi nama bayi ini bersama-sama setelah kamu kembali. Angel bergumam pelan, kemudian meletakkan buku di atas dadanya, dan perlahan terpejam. Sinar matahari di siang hari sangat hangat. Ia menyinari tubuh Angel melalui jendela dan membuat Angel mengantuk. Angel! Angel! Ketika Angel hampir tertidur, dia tiba-tiba dibangunkan oleh sebuah suara. Sepertinya ada yang memanggil namanya. Angel buru-buru bangkit untuk duduk dan mendengarnya dengan teliti. Namun, suara itu malah menghilang. Jenny di dalam dapur juga sepertinya menjadi tenang, tidak ada suara tabrakan panci lagi. Orang-orang bilang hamil akan membuat ibu hamil menjadi bodoh selama 3 tahun, apakah ia juga akan menimbulkan ilusi pendengaran? Angel menertawakan dirinya sendiri, kemudian perlahan berbaring kembali. Angel! Angel, keluar dan temui aku. Namun, suara itu terdengar lagi. Angel bangkit sekali lagi. Kali ini dia yakin bahwa itu bukan ilusi. Suara itu sepertinya adalah suara Mary. Selain itu, suara itu sepertinya berasal dari kaki gunung Villa Cloud. Angel tertegun selama 2 detik. Setelah itu, dia pun berdiri dan hendak berjalan keluar untuk memeriksanya. Pada saat ini, Jenny juga berjalan keluar dari dapur dengan ekspresi wajah yang sedikit aneh. Jenny, apakah ibu datang? Aku sepertinya mendengar ada yang memanggilku. Setelah mengatakan itu, Angel segera hendak berjalan keluar. Ah, kakak, apakah kamu punya ilusi pendengaran? Istirahatlah kalau kamu lelah. Tidak apa-apa, aku akan pergi untuk memeriksanya. Jenny menahan lengan Angel, lalu segera mendorong Angel ke dalam rumah. Tidak, aku benar-benar mendengarnya. Angel masih ingin menjelaskan. Aduh, apa yang kamu dengar? Biar aku beritahu padamu, dalam beberapa bulan pertama masa kehamilan, kamu tidak boleh beraktivitas berat. Beberapa bulan pertama adalah masa paling berbahaya. Kalau kamu tidak memikirkan dirimu sendiri, kamu juga harus memikirkan keponakanku, bukan? Kamu tetaplah di sini, aku akan pergi memeriksanya. Setelah mengatakan itu, Jenny langsung mendorong Angel kembali ke kamarnya. Di dalam kamar ini, Angel bisa melihat pemandangan Villa Cloud yang lain, tapi dia tidak bisa melihat pemandangan di kaki gunung Villa Cloud. Istirahatlah kalau kamu lelah. Tidurlah selama 1 jam, sup iga babi akan selesai pada saat itu. Jenny berpura-pura berkata seperti itu, kemudian langsung berjalan keluar. Pada saat ini, ekspresi di wajah Jenny berubah muram.
Jenny telah melihat pemandangan di kaki gunung Villa Cloud dengan jelas dari dapur barusan. Sekarang Angel sedang hamil, Jenny tidak akan membiarkan siapapun mengganggu Angel. Tidak ada yang namanya hidup tenang, hanya saja ada orang yang telah menanggung beban hidup untukmu. Sementara Jenny, dialah orang yang ingin menanggung beban untuk Angel, Valentino dan bayi yang belum lahir itu. Tidak peduli apakah Jenny mampu menanggungnya sendiri atau tidak, dia tetap harus berusaha. Pada saat ini, di bawah kaki gunung Villa Cloud, ada kurang lebih 30-an mobil yang telah mengepung setengah bagian Villa Cloud. Ratusan prajurit keluarga Wijaya berseragam lengkap dan membawa barang penuh di pinggang mereka. Tampak jelas bahwa telah membawa senapan panas. Nick duduk di dalam mobil sambil mengisap cerutu mewah yang diapit oleh dua jarinya. Sedangkan Mary sedang berdiri di bawah kaki gunung, lalu menghadap ke arah villa sambil meneriaki nama Angel. Hampir 100 pengawal yang diutus oleh Jackson semuanya mengerutkan alis saat melihat itu. Dengan status Nick, mereka benar-benar tidak berani mengusirnya dengan kasar. Jika mereka melakukannya, masalah mungkin akan semakin besar. Kenapa kalian tidak mau membiarkan aku naik? Aku adalah ibunya Angel. Aku berhak untuk naik ke atas gunung. Mari memarahi seluruh satpam itu. Maaf, Nyonya. Siapapun yang ingin naik gunung harus mendapatkan persetujuan dari pemilik rumah, kata seorang satpam setelah melangkah maju. Setelah selesai bicara, Mary berteriak lagi ke arah gunung. Kalau begitu aku akan berteriak sendiri. Berhenti berteriak. Tiba-tiba Mary mendengar suara seseorang yang marah. Ratusan satpam Villa Cloud perlahan berpindah ke samping dan Jenny pun berjalan keluar. Bab 880 akulah hukumnya. Mary langsung berhenti berteriak saat melihat Jenny keluar. Orang lain juga menatap ke arah Jenny. Nick langsung keluar dari mobil, lalu menatap Jenny dengan dingin. Jenny menendang Nick malam itu dan hampir saja membuatnya mandul. Tentu Nick akan dendam pada Jenny. Seorang satpam menghampiri Jenny dan berbisik di telinga Jenny. Nona Jenny, kamu tidak boleh keluar dari area Gunung Cloud ini. Sekarang di kota Neo, klub global dan Nick dikenal sebagai pihak yang tidak pernah bersinggungan. Meski Angel juga punya konflik ini, mereka tidak akan sepenuhnya bermusuhan. Selain itu, sepertinya ada kesepakatan rahasia antara kedua belah pihak. Di wilayah Villa Cloud, Nick tidak akan bersikap lancang dan tidak akan dibiarkan masuk seenaknya. Namun, selain di Gunung Cloud, grup global tidak dapat mengusik apapun yang dilakukan Nick. Di kota Neo yang besar ini, Villa Cloud adalah satu-satunya tempat aman bagi Jenny. Kalau Jenny keluar dari wilayah ini, tidak ada yang bisa menjamin keselamatannya. Tidak apa-apa, aku hanya akan berdiri di sini. Jenny mengangguk, lalu berdiri di tepi luar gunung. Jenny! Mary dan Jenny saling bertatapan. Jenny berdiri di sana sambil menatap Mary dengan dingin. Kamu baru akan melepaskan kami setelah mendesak kami berdua sampai mati? Tanya Jenny dengan dingin tanpa keramahan sedikit pun. Meski Mary adalah ibunya, sekarang Jenny benar-benar tidak bisa merasakan kasih sayang seorang ibu dari Mary. Jenny, ibu melakukannya untuk kebaikan kalian. Jawab Mary dengan sungguh-sungguh. Sekarang, Mary sudah memusatkan semua fokusnya pada Nick. Malam itu ada orang yang datang dan bermaksud membunuh Mary, lehernya hampir saja digorok, tapi pada akhirnya orang-orang Nick yang menyelamatkannya. Meski Nick tidak banyak bicara, Mary juga tahu bahwa pembunuh itu pasti orang utusan Valentino. Karena Valentino ingin membunuhnya, apalagi yang harus Mary pedulikan. Dalam hati Mary, Valentino tidak lebih baik dari dulu, jadi jangan salahkan Mary karena bersikap tidak setia. Kalau bukan karena takut akan dibunuh lagi, Mary pasti sudah memberitahu Nick bahwa Valentino masih hidup. Jenny, kamu harus mengerti, semua yang ibu lakukan ini adalah untuk kebaikan kalian. Ujar Mary sambil menatap Jenny. Aku dan kakak tidak butuh apa yang kamu sebut kebaikan ini. Kalau tidak ada urusan lain, kalian pulang saja. Kakak sudah istirahat, tolong jangan ganggu kami lagi. Kata Jenny tanpa ekspresi. Setelah berkata seperti itu, Jenny pun balik badan dan beranjak pergi. Namun, karena Nick sudah mengatur semuanya dengan baik, mana mungkin Nick akan menyerah begitu saja saat genderang perang baru dimulai. Berhenti! Nick langsung melangkah maju, lalu menunjuk Jenny dan membentaknya. 100 prajurit keluarga Wijaya di belakangnya juga maju selangkah dan menatap Jenny dengan khawatir. Meski satpam Villa Cloud ini berniat menghadang, mereka hanya bisa menatap dengan tak berdaya. Nick dan rombongannya tidak menginjak wilayah Villa Cloud, jadi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Jenny tiba-tiba menoleh dan menatap Nick dengan dingin. Jenny menghela napas dalam hati, sama-sama anak keluarga Wijaya. Kenapa Nick dan Valentino begitu berbeda? Nick, apa kamu percaya karma? Sebab dan akibat akan saling berputar. Kalau kamu melakukan banyak kejahatan, sama saja kamu bunuh diri. Kamu mau menantang langit? Jenny menatap Nick tanpa rasa takut dan Nick pun sangat marah mendengar ucapan ini. Karma? Aku tidak percaya apa itu karma. Di kota Neo ini, akulah hukum dan akulah dewa. Siapa yang berani balas dendam padaku? Siapa yang bisa membunuhku? Nick menggertakkan giginya dan mendengus dingin, nada bicaranya sangat arogan. Jenny menatap Nick dalam-dalam, di sudut matanya tersirat sindiran. Mungkin kamu memang penguasa langit kota Neo. Tapi, tunggu sampai Valentino kembali. Dia pasti akan membalas semua ini. Jangan banyak omong. Hari ini aku datang untuk menjemputmu dan Angel pulang untuk menikmati kebahagiaan. Apapun yang terjadi, kalian harus angkat kaki dari sini. Ujar Nick dengan sangat tidak sabar sambil mengernyitkan alis.
Tidak akan. Mati pun aku tidak mau pergi denganmu. Ujar Jenny dengan sangat tegas. Tiba-tiba Nick melangkah maju, lalu menunjuk Mary dan membentak. Kalau hari ini kalian tidak ikut denganku, aku akan membunuhnya. Mary sangat terkejut mendengarnya, tubuhnya sampai bergetar hebat. Langkah Jenny terhenti. Sinar meronta melintas di matanya, tapi dia kemudian menghela napas panjang. Pada akhirnya, Jenny tetap balik badan dan berjalan pulang. Semua orang, termasuk Mary, benar-benar tercengang. Jenny benar-benar tidak peduli dengan hidup matinya Mary. Jenny? Dasar durhaka! Aku sudah membesarkanmu dengan susah payah, inikah balas budimu pada ibu? Teriak Mary yang mengungkapkan jati dirinya. Bu, kami juga melihat apa yang ibu lakukan selama ini. Kami memanggilmu ibu karena ingat dengan kebaikanmu yang sudah melahirkan dan merawat kami. Tapi aku dan kakak, sekarang benar-benar tidak bisa meninggalkan tempat ini. Kalau ibu benar-benar mati, setelah semua urusan di sini selesai, aku akan terjun dari gunung cloud ini dan mengembalikan nyawaku padamu. Jenny menggigit bibirnya erat-erat. Air mata sudah mulai menggenang di pelupuk matanya, dia mengucapkan kalimat ini dengan suara seperti tercekat. Bagaimanapun juga, dia tidak akan memberitahu Mary bahwa Angel sedang hamil. Jenny tahu betul bahwa begitu dia dan Angel pergi dari sini, tidak akan ada hal baik yang akan terjadi pada mereka, termasuk bayi yang belum lahir itu. Kalau itu terjadi, Valentino akan melakukan pembalasan kemana. Demi Mary dan masa depan mereka semua, Jenny tidak mau melakukannya. Kalau dianggap durhaka, ya sudah. Kamu? Dasar anak durhaka! Bentak Mary sampai tubuhnya gemetar. Bahkan putrinya sendiri membuangnya dan tidak memedulikan nyawanya, apalagi gunanya dia hidup. Mata Nick berkilat, dia melirik Mary dengan agak jijik. Sejujurnya, kalau Mary adalah ibu kandungnya Nick pasti sudah membunuh Mary dari awal. Wanita seperti Mary adalah malapetaka. Namun, untuk saat ini, si malapetaka masih ada gunanya. Jenny, berhenti! Nick kembali melangkah maju dan berteriak. Kamu boleh tidak peduli pada Mary, tapi bagaimana dengan dia? Jenny terkejut mendengarnya, sontak dia langsung menoleh kembali. Nick tersenyum dan langsung melambaikan tangannya. Brak! Pintu belakang mobil dibuka. Dua prajurit keluarga Wijaya melangkah maju dan mulai menarik keluar orang yang duduk di kursi belakang. Orang itu tampak sangat keras kepala dan tidak mau keluar. Dia memegang erat pegangan dalam mobil. Turun! Teriak seorang prajurit keluarga Wijaya dengan gigi terkatup. Orang di dalam mobil itu tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia hanya tetap berpegangan erat dan bersikeras tidak ingin keluar dari mobil. Brengsek! Keras kepala sekali, tarik dia ke bawah. Nick membentak. Kalau tidak bisa, potong saja tangannya. Dua prajurit keluarga Wijaya lainnya melangkah maju, lalu membuka sisi lain pintu mobil dan mendorong orang itu keluar dari sisi ini. Akhirnya, orang di dalam mobil itu berhasil didorong keluar dari mobil.